Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Tentunya kita masih dalam keadaan yang selalu sehat dan dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Ya, jadi dulu pada waktu saya berkesempatan untuk pergi ke Holy Land dan saat sampai di Gunung Nebo, saya tuh begitu tersentuh mendengarkan kisah tentang Nabi Musa, di mana pada saat itu ia tidak diizinkan oleh Allah untuk menyeberangi sungai Yordan dan akhirnya untuk memasuki tanah terjanji. Dan Allah malah memilih Yosua untuk melanjutkan tugas kepemimpinan tersebut. Dan pada waktu itu Yosua ini tuh masih cukup muda. Jadi sebelumnya Yosua ini adalah orang yang belajar dari orang yang lebih dewasa darinya, yaitu Nabi Musa. Dan di sini Yosua itu belajar untuk mengenal Allah melalui firman-firmannya dan melalui apa yang diajarkan oleh Musa. Dan Yosua yang masih muda ini pun akhirnya bertumbuh dan semakin berkembang, sehingga akhirnya ia pun semakin setia dan taat kepada Allah, sehingga akhirnya Allah pun memilih Yosua untuk melanjutkan tugas kepemimpinan tersebut untuk mengantarkan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan juga akhirnya masuki tanah terjanji seperti yang tertulis di Yosua 1 sampai dengan 6. Pada awalnya Yosua ini merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengamati kondisi di bangsa Kanaan tersebut. Dan ketika 10 pengintai lainnya menyampaikan hal-hal yang negatif pada Musa tentang hasil pengintaiannya, justru malah Yosua dan juga Kaleb malah menyampaikan hal-hal yang positif pada Musa tentang bangsa Kanaan. Dan mereka bilang bahwa bangsa Kanaan itu subur, kemudian kaya, lalu penuh dengan susu dan juga madu. Dan yang paling penting adalah bangsa Israel pasti bisa untuk masuk dan merebut tanah Kanaan tersebut. Nah, jadi dari sini bisa tergambarkan ya bahwa Yosua ini adalah orang yang memiliki visi dan orang yang selalu berpikir positif dalam segala situasi dan kondisi dalam hidupnya. Yosua ini adalah anak Nun, seorang keturunan Efraim, anak Yusuf. Yosua ini lahir di tanah Mesir dan pada saat itu berarti bangsanya sedang menjadi perbudakan di Mesir sana. Dan menurut para ahli, Yosua ini hidup di sekitar abad ke-13 sampai dengan 12 sebelum Masehi. Dan setelah dewasa, Yosua ini menjadi asisten Musa dalam memimpin bangsa Israel dan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Dan secara manusiawi, pada awalnya Yosua ini juga merasakan ketakutan, kemudian kegentaran, dan bahkan hingga keraguan-raguan dalam menjawab tugas panggilan yang diberikan Allah ini kepadanya. Maka dari itu Allah pun berfirman kepada Yosua seperti yang tertulis di Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan dan untuk memasuki kota Yeriko, Yosua terlebih dahulu mengirimkan mata-mata ke kota Yeriko untuk memahami kondisi di kota tersebut. Dan setelah itu, Yosua bersama dengan umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan di Gilgal untuk mengenang bantuan Allah yang telah mereka alami. Dan dengan bantuan Allah ini, Yosua bersama dengan umat Israel berhasil merebut kota Yeriko dengan cara yang relatif mudah. Dan hingga akhirnya mereka pun bisa merebut daerah-daerah lain di sekitar tanah Kanaan. Dan setelah Yosua membagikan tanah Kanaan ini bagi suku-suku di Israel sesuai dengan perintah Allah, Yosua pun akhirnya menyampaikan pesan kepada seluruh umat Israel bahwa untuk tetap taat dan dekat dengan Allah. Dan setelah itu Yosua pun meninggal dengan tenang. Dari kisah tokoh muda Yosua bersama dengan Nabi Musa ini membuat saya terinspirasi untuk belajar memiliki visi, kemudian belajar berpikir positif, dan selalu mau belajar dari orang yang lebih dewasa dari saya. Ya tentunya ya berarti papa dan juga mama saya. Maka beberapa tahun terakhir ini saya pun belajar untuk mengenal Tuhan, kemudian mendengarkan firman-firman-Nya, dan juga akhirnya saya pun belajar untuk berdoa dan melayaninya.
Dan dengan bantuan rahmat Tuhan, saya pun akhirnya boleh semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga akhirnya saya boleh lebih mengasihinya, dan akhirnya saya pun belajar untuk mewartakan sabdanya. Pada awalnya, karena saya juga masih cukup muda, saya pun beberapa kali merasakan takut, kemudian cemas, dan bahkan hingga ragu-ragu saat diberi kesempatan untuk mewartakan sabda Tuhan dan memberikan kesaksian kepada sesama. Namun, saya punya satu pengalaman khusus pada saat itu. Saya ingin memberikan kesaksian untuk rekoleksi aftercare SHDR di Purwokerto. Jadi pada saat itu usia saya masih sekitar 10 tahun, dan pada saat itu saya pun merasa takut, kemudian gentar, dan saya pun menjadi ragu-ragu bahwa saya bisa memberikan kesaksian dengan lancar. Hingga akhirnya saya pun berdoa kepada Tuhan untuk memohon rahmat-Nya, dan tiba-tiba saja seperti ada suara yang mengatakan bahwa jangan takut, karena aku akan selalu mendampingi engkau. Dan setelah mendengarkan suara yang lembut itu, saya pun akhirnya menjadi damai dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan saya pun juga bersyukur karena papa dan mama saya itu selalu meneguhkan, kemudian menguatkan dan mendampingi saya, sehingga itu pun juga bisa mengurangi rasa takut dan keraguan-raguan saya. Dan puji Tuhan, pada saat itu walaupun mungkin public speaking saya belum bagus, namun saya percaya bahwa Tuhanlah yang turut bekerja atas diri saya, sehingga puji Tuhan cukup banyak orang yang terinspirasi dan menjadi merasa terberkati. Dan selanjutnya saya pun semakin rindu untuk selalu bertumbuh dan terus belajar, sehingga akhirnya saya pun mengikuti program Sword of God ini, di mana saya akhirnya bisa terus mendalami firman-firman-Nya dan semakin teguh dalam tugas-tugas panggilan dan pelayanan saya. Maka marilah para sahabat-sahabat yang terkasih, kita meneladani Yosua yang walaupun masih cukup muda, namun berani melangkah dalam iman dengan 3 langkah konkret sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah be united. Ya, jadi selalu bersatu dengan Tuhan. Nah, bersatu di sini artinya adalah berdoa, kemudian baca firman-firman-Nya, dan juga selalu belajar untuk mengikuti bimbingan Tuhan. Karena jika kita bisa selalu mengikuti bimbingan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah be a learner. Nah, jadi sini adalah selalu belajar dari orang yang lebih dewasa. Nah, jadi para orang tua, kemudian para pembimbing rohani, itu kan pasti sudah memiliki banyak pengalaman ya, dan juga mereka pasti sudah bertumbuh dalam iman. Maka saya pun rindu untuk terus belajar dari orang yang lebih dewasa, sehingga saya pun bisa semakin bertumbuh dan juga berkembang. Dan yang ketiga adalah be positif. Ya, jadi kita harus selalu mempraktekkan hal-hal positif yang kita telah pelajari tadi. Karena jika kita hanya mempelajarinya saja tapi tidak dipraktekkan, wah ya berarti kita tidak akan berkembang. Karena akan sulit loh, cuma belajar tapi tidak mempraktekannya, ya. Maka dari itu kita harus mempraktekannya. Karena Santo Fransiskus dari Sales pernah berkata, lakukan segala sesuatu dengan tenang dan damai. Berbuatlah semampumu, sebaik mungkin. Berjuanglah untuk melihat Tuhan dalam segala hal tanpa terkecuali. Dan persetujuan untuk kehendaknya dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Persatukan dirimu kepadanya dalam perkataan dan perbuatan. Berjalanlah dengan sangat sederhana dengan salib Tuhan dan berdamai dengan dirimu sendiri. Maka mari kita terus bertumbuh di dalam melayaninya dan selalu memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.